siang dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivit Indris Arungu. Saya dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana metamorfosis gerakan ekumeni awal. Metamorfosis gerakan ekumenis yang pertama adalah rumah yang didiami, yang kedua gereja universal, Am dan Katolik, yang ketiga gereja dan negara, yang keempat adalah skisma gereja dan menuju pada pemahaman baru ekumene. Yang pertama, rumah yang didiami. Ekumene berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah dan menein yang berarti tinggal, sehingga dapat didefinisikan oikumene atau ekumene berarti rumah yang ditinggali atau dunia yang didiami. Yang kedua adalah gereja universal, Am dan Katolik. Ekumene dalam pandangan ini adalah gereja yang universal atau gereja yang Am atau Katolik dalam konteks pemikiran Yunani saat itu. Menurut De Jong, ekumene selain bermaksud sebagai seluruh wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, memiliki warna baru yang menjadi tempat di mana gereja menjalankan misinya. Ekumene dalam hal pemahaman yang am digunakan terutama sekali dalam kaitannya dengan agama Kristen untuk merujuk pada gerakan menuju persatuan dan kesatuan atau denominasi Kristen yang terpecah karena doktrin, sejarah, praktik yang berbeda antara negara. Yang ketiga adalah gereja dan negara. Menurut Martin Luther, urusan gereja dan negara harus dipisahkan. Tetapi menurut Johannes Calvin, urusan gereja dan negara harus dikomunikasikan. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther membuat 95 dalil untuk menolak surat pengakuan dosa yang dibuat oleh gereja Katolik pada saat itu. Gereja dan negara pada saat itu bekerja sama dalam hal ini. Aksi protes Martin Luther terhadap gereja menyebar dengan luas ke wilayah Jerman. Martin Luther segera mengirim surat kepada Paus untuk menolak gerakan mereka dalam hal surat penghapusan dosa. Ketika mereka mengetahuinya, Martin Luther dipanggil dan disuruh untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, tetapi pada saat itu banyak masyarakat yang mendukung. Dari sinilah gerakan reformasi dilakukan oleh Luther untuk menolak surat penghapusan dosa. Gerakan reformasi adalah skisma gereja, dalam hal ini skisma gereja timur dan barat yang disebut pula skisma besar dan skisma 1054. Skisma ini adalah retaknya persekutuan dari kubu Kristen yang kini bernama Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur. Keretakan ini berlanjut sampai abad ke-11. Skisma Timur dan Barat adalah ketidakakuran teologi dan praktik antara Gereja Timur dan Gereja Barat yang muncul dan membebas ke berabad-abad sebelumnya. Konsili Ekumenes kedua yang menghasilkan Credo Nicea menempati jantung permasalahan teologis terkenal yang melatar belakangi skisma gereja. Umat Ortodoks Timur mengklaim bahwa primasi patriarki Roma bersifat kehormatan berlaku dan bahwa dia memiliki ortodoks hanya atas keuskupannya serta tidak memiliki otoritas untuk mengubah keputusan-keputusan konsili ekumenis. Kita menuju kepada pemahaman baru ekumene. Saat ini ekumene ditujukan kepada gerakan-gerakan untuk melihat bagaimana persoalan-persoalan gereja di dunia saat ini. Gerakan ekumene saat ini bertujuan untuk mempersatukan gereja-gereja yang mempunyai latar belakang teologis yang sama atau biasa disebut dengan ekumenis denominasional yang lahir dari tradisi Calvinisme. Untuk mendukung gerakan ini dibentuklah Evangelical Alliance di London, Inggris. Sumbangan positif gerakan ini dalam sejarah ekumene adalah Minggu Doa Sedunia. Gerakan ekumene tidak lagi dilihat sebagai usaha-usaha gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.